Di sisi Roman, setelah mendengar perkataan dari prajurit kerajaan Luna tersebut, dia pun dengan lantang memperkenalkan dirinya, kalau dia adalah orang yang dimintai bantuan oleh kerajaan Luna dari wilayah Dimitri. Dan atas permintaan tersebut, Roman berkata kalau dia akan membantu menyelamatkan kerajaan Luna. Lalu, prajurit itu yang melihat Roman datang hanya bertiga saja. Sementara para petingginya berkata kalau Roman datang membawa 30 pasukannya. Dia pun bertanya, kenapa Roman datang hanya bertiga saja? Dan prajurit itu yang tak melihat Caden di antara mereka. Dia pun mempertanyakan keberadaannya itu kepada Roman, selagi para orc yang berada di belakangnya terus memantau pergerakan mereka. Di sisi Roman, dia yang menarik pedang dan menghunuskan pedangnya sambil memperlihatkan lencana dari Ratu Isabel. Dia berkata kepada prajurit tersebut serta para penduduk yang sedang mendengarkan perkataannya itu, kalau di detik itu juga, kerajaan Luna sudah berada di bawah perlindungan kerajaan Dimitri, dan dimulai di saat itu, mereka harus mengikuti perintahnya itu, dan jika mereka bersumpah setia kepadanya, Roman berjanji, kalau dia tidak akan meninggalkan atau membuang mereka, dengan apa yang ia miliki. Roman berkata kalau dia akan bertarung sampai akhir demi mereka yang akan mengikutinya dan akan menyelamatkan mereka semua. Dan di sisi Charlotte, dia yang merasa situasi tidak sesuai dengan keinginannya itu, dia pun langsung memerintahkan bawahannya untuk menyerang Roman Dimitri. Dan Roman, dia yang sudah tahu dari awal kalau benteng tersebut sudah dikuasai oleh pasukan orc, dengan menggunakan Heavenly Demon Sword teknik dari bentuk pertama gerakan awalan. Dengan sekali ayunan dari teknik tersebut, benteng tersebut pun hancur terbelah oleh kuatnya teknik yang digunakan oleh Roman itu. Setelah berhasil menghancurkan tembok dari benteng tersebut, Roman lalu memberikan perintah kepada Chris dan Kevin dengan mengatakan, bahkan jika mereka menyelamatkan tawanan, keselamatan mereka akan sulit untuk terjamin dalam upaya tersebut, dan untuk bisa melakukan penyelamatan itu, Roman berkata kepada mereka, kalau tujuan mereka hanya sederhana saja, bunuh setiap musuh yang ada di hadapan mereka itu, dan dengan perintah mutlak dari tuannya itu, Chris dan Kevin pun serentak berkata, siap. Diketahui, kenapa Roman datang hanya bertiga saja. Di beberapa waktu sebelumnya saat Caden mendapatkan panggilan terakhir dari Sebastian, dia berkata kepada Roman, kalau tampaknya, benteng kerajaan Luna telah runtuh dan diambil alih oleh pasukan orc yang dipimpin oleh Graxar. Dan karena ia anggap kalau sudah tidak ada harapan lagi bagi kerajaannya itu, dengan berat hati, dia berkata kepada Roman kalau dia tidak akan meminta Roman dan pasukannya tetap di wilayah Arkadi. Meski dia bersyukur karena Roman sudah bersedia membantu kerajaannya dan bersusah payah sampai di wilayah Arkadi. Dengan rasa hormatnya, Caden sangat-sangat berterima kasih sekaligus meminta maaf, karena ia tidak bisa membalas kebaikan dari Roman tersebut. Dan pada saat Caden sedang merenung dan berkata dalam hatinya, kalau dia tidak bisa meminta orang dari negara lain untuk bertarung sampai akhir demi ia dan penduduk kerajaan Luna, pada saat dia berpikir kalau dia harus pergi seorang diri dan harus berpisah demi keselamatan Roman dan pasukannya, di sisi Roman, dia berkata kepada Caden, kalau dari saat Dimitri membuat kontrak dengan kerajaan Luna, Roman berkata kalau kerajaan Luna sudah menjadi kerajaan vasal dari Dimitri, dan karena hal tersebut, Roman berkata kepada Caden, kalau orang yang menentukan takdir dari vasal tersebut bukan dirinya, melainkan Roman sendirilah yang berhak menentukan hal tersebut. Dan karena hal itu, Roman pun lalu meminta Caden untuk memberitahukan semua yang ia ketahui mengenai benteng tersebut kepadanya itu. Dengan menggunakan operasi pengapit melalui jalur rahasia kerajaan Luna, operasi tersebut berjalan dengan Roman dan pasukan elitnya dalam jumlah kecil menarik perhatian musuh di gerbang utama. Sementara pasukan yang tersisa menyusup melalui jalur rahasia, mengutamakan penyelamatan para tawanan di atas segalanya. Dan di waktu tersebut, pada saat mereka bergerak dengan dipimpin oleh Caden dengan misi penyelamatan para sandera, Caden bertanya kepada McBurney, apakah dirinya percaya kalau misi tersebut akan berhasil, dan McBurney pun dengan percaya dia berkata, kalau tanpa perlu diragukan lagi, misi tersebut pasti akan benar-benar berhasil. Dan di sisi Caden, dia yang melihat para bawahan Roman yang begitu setia,
dengan komandannya yang menjadi inspirasi mereka dan menciptakan kesetiaan tak tergoyahkan. Chaden yang melihat itu pun merasa iri, karena hal tersebutlah yang dibutuhkan oleh Luna sebagai pemimpin dari kerajaannya itu. Dan dengan menjadi vasal dari kerajaan Dimitri, menurutnya keputusan tersebut bukanlah keputusan yang buruk, karena secara tidak langsung, Roman akan menjadi pemimpin mereka di kemudian hari. Pada saat ia melihat ke depan, dia pun dikejutkan dengan keberadaan dua orc yang ada di depannya itu, dan dengan sigap, McBurney dengan telepati berkata kalau dia akan mengambil orc yang bagian kiri, sementara Han berkata kalau dia akan mengambil orc yang bagian kanan, dan dengan kecepatan mereka, tanpa ada rintangan sedikit pun, mereka pun berhasil membunuh kedua orc tersebut, dan di sisi Chaden yang melihat tindakan mereka, dia pun merasa terkejut, karena akhirnya sekarang dia tahu, kalau kekuatan mereka benar-benar berbeda dari prajurit yang lain. Meski awalnya dia mengira kalau 30 orang tersebut terlalu sedikit untuk membantu kerajaan Luna, tapi seiring berjalannya waktu, menjadi mustahil untuk menilai seberapa berharganya 30 orang tersebut. Dan Chaden pun merasa bersyukur, karena Dewa masih peduli kepada kerajaan Luna dengan mengirimkan bantuan lewat Roman dan pasukannya. Sementara itu, di pertempuran Roman dan pasukan orc di gerbang benteng kerajaan Luna, Carlot pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk membunuh Roman dan pasukannya yang hanya membawa 2 orang saja. Dan pada saat para orc tersebut menyerbu dan berlari ke hadapan Roman yang terlihat santai, pada saat mereka mendekatinya, dia pun langsung bergerak ke hadapan mereka dan memenggal satu persatu dari mereka. Namun, mereka yang tak tinggal diam, mereka pun mengeluarkan aura haus darahnya, dan salah satu dari mereka yang mencoba menyerang Roman Dimitri dengan menggunakan kampak besarnya itu. Sebelum serangan itu mengenainya, Roman menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara, dan menjadikan kampaknya itu menjadi pijakan untuk melompat kembali sekaligus melancarkan serangan yang telak menembus tengkoraknya itu. Dan sebelum ia mendarat kembali ke tanah, Roman lalu menggunakan Heavenly Demon Sword, teknik dari bentuk kedua fase pertengahan. Dengan second strike tersebut, sebagian besar pasukan orc itu pun terpental jauh dan mati seketika. Dan hal itu pun membuat para orc yang lain mulai merasa panik, karena dengan kekuatan yang diperlihatkan oleh Roman yang menimbulkan kerusakan yang cukup parah di sekitarnya itu. Hal itu pun membuat mereka mulai merasa ragu untuk melawan Roman Dimitri. Dalam keadaan yang mulai berbalik, saat pembantaian yang dilakukan oleh Roman serta Chris dan Kevin, di sisi Carlot, dia yang diberitahu oleh bawahannya kalau situasi mereka mulai memburuk ditambah musuh yang lain datang di arah belakang mereka, Carlot pun mulai merasa panik, karena kalau pasukan yang baru datang tersebut sama berada di level Roman dan kedua bawahannya itu, Carlot meyakini, kalau situasi yang akan mereka dapatkan akan sangatlah berbahaya. Karena meski ia membawa 10.000 pasukan yang ditinggalkan tuannya Graxar, mereka benar-benar tidak bisa berbuat banyak melawan Roman dan pasukannya itu. Dan karena hal tersebut, Carlot pun memberikan perintah kepada Saman yang ia bawa untuk memberikan ritual kepada para pasukan orc, dan setelah Saman tersebut merapalkan sebuah ritual kepada para pasukan orc tersebut pun lalu mendapatkan skill Forbidden Sorcery Berserker, sehingga mereka pun mendapatkan kekuatan yang begitu besar, sekaligus membuat mereka yang terluka fatal bisa bangkit dan bertarung kembali, seperti salah satu dari mereka yang mencoba menyerang Kevin dari belakang, dengan cara melemparkan kampak besarnya itu yang langsung melesat ke arah kepalanya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.